Shalom, Majelis Jemaat PO Kelapa Gading mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan. Pada hari Minggu ini, kita dilayani oleh Ibu Pendeta Tentreming Tias Mesak dengan menggunakan liturgi dari GKI Papua. Selamat beribadah, kiranya kesetiaan kita beribadah menguatkan panggilan dan pengutusan serta mendatangkan berkat bagi kehidupan kita. Jemaat Tuhan disilahkan berdiri, kita bernyanyi dari Kidung Keesaan 7, bait 1 dan 2, berhimpun semua. Umat Tuhan, mari kita kuduskan kebaktian kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa makin melimpah atas kita. Kita bernyanyi dari Kidung Keesaan 7 bait ketiga. Jemaat dipersilahkan duduk. Hukum Tuhan. Saudara-saudara, dalam kehidupan dan pengakuan kita selaku orang percaya, selalu diingatkan agar kita memahami sesungguhnya mana yang benar dan mana yang tidak benar untuk dilakukan. Hanya oleh kasih Tuhan, Ia telah menyatakan hukumnya agar didengar, diperhatikan, dan dilakukan dalam perjalanan hidup kita pada situasi apapun. Inilah hukum Tuhan, antara lain sebagaimana tertulis dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Pengakuan dosa. Mari kita berdoa untuk mengaku dosa kita.
Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Baik, penuh kesabaran dan anugerah, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami telah mengabaikan dan melupakan perintah-perintah-Mu, bahwa kami telah membuat hal-hal yang salah, kami telah memikirkan perkara-perkara jahat, kami telah menyakiti hati sesama manusia dengan sikap dan perkataan dan perbuatan kami. Kami datang kepadamu ya Allah, sambil mengetuk pintu kemurahan hati-Mu dengan tangan pengharapan kami. Kami menyentuh ujung pengasihan-Mu dengan jari-jari iman kami. Kami mengungsi kepadamu dari serbuan dosa-dosa kami yang berganda-ganda. Kami merendahkan diri kami di bawah salib anak-Mu dan mohon kepadamu. Ampunilah kami ya Bapa atas segala kejahatan, kesalahan dan dosa kami. Basuhlah kami dengan darah anak-Mu yang terpancar di kayu salib, serta selamatkanlah kami dari akibat dosa kami buruk, karena Engkaulah Bapa kami dan Tuhan kami. Kepadamu lah juga kami mengaku semuanya. Amin. Kita menyanyi dari Kidung Keesaan 89, bait 1 dan 2, Ya Allah Bapa. Ya Allah Bapa di surga maha tinggi, puji sembah dan syukur bagimu. Aku berlutut dan doaku panjatkan. Ku bertelut memohon rahmat-Mu. Segala dosaku dan limpahkanlah berkat anugerah. Bagi kita semua yang telah mengaku dosa-dosa kita, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan. Sabda Yesus Kristus kepada orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya, "Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang." Amin. Kidung Keesaan 94, bait 1 dan 2. Bukan persembahanmu
bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur selamanya. Umat Tuhan, mari berdiri. Bersama-sama semua orang percaya di segala tempat dan waktu, kita mengakui iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita siapkan hati untuk masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kudus, kami bersyukur karena Tuhan mengumpulkan kami kembali di dalam ibadah kami. Dari tempat kami masing-masing, kami mengarahkan hati kami kepadamu. Biarlah kami dapat beribadah di dalam roh dan kebenaran, karena Roh-Mu yang kudus sendiri yang menuntun kami. Tiba saatnya kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami agar kami mengerti kehendak-Mu dan menjadi pelakunya. Dalam Kristus firman yang hidup, amin. Jemaat Tuhan, kita akan membaca Alkitab yang terambil dari kitab Amos, pasal yang kelima, dari ayat 16 sampai dengan dari ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-15. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan Ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis, dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipuh dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah. Dia yang telah membuat bintang Kartika dan bintang belantik, yang mengubah kekelaman menjadi pagi dan yang membuat siang gelap seperti malam. Dia yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi. Tuhan itulah namanya. Dia yang menimpakan kebinasaan atas yang kuat, sehingga kebinasaan datang atas tempat yang berkubu. Mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang, dan mereka keji kepada yang berkata dengan tulus ikhlas. Sebab itu, karena kamu menginjak-injak orang lemah dan mengambil pajak gandum daripadanya, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap, dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Sebab itu, orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Carilah yang baik
dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Demikianlah pembacaan Alkitab. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu kekasih Tuhan. Ada firman di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 21. Injil Matius pasal 7 ayat 21 demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Itu kata Yesus yang ditulis kembali oleh penulis Injil Matius. Mengingatkan kepada jemaat saat itu. Bagaimana Yesus menegur mereka. Dan Yesus mengingatkan bahwa bukan mereka yang memanggil Tuhan, Tuhan yang akan masuk kerajaan surga. Tetapi mereka yang melakukan firman Tuhan. Pagi ini tema kita integritas iman Kristen. Dan pembacaan kita dari kitab Amos. Siapakah Amos itu? Amos bukanlah nabi Tuhan dari keturunan para imam. Amos bukan pekerja di tempat pemerintahan. Dia hanyalah seorang peternak. Dan dia hanya pemungut dari biji ara. Orang yang biasa saja. Tetapi Allah memakai dia untuk mengingatkan bangsa Israel saat itu. Bagaimana Amos hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Kita membaca di dalam bacaan ini dimulai dengan carilah Tuhan maka kamu akan hidup supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api dan seterusnya. Amos dipakai Tuhan untuk mengingatkan bangsa Israel yang saat itu ada dalam keadaan yang sudah jauh dari kehendak Tuhan. Bangsa Israel sudah melakukan apa yang tidak diperkenankan Tuhan. Mereka dalam situasi yang sudah kacau, peribadahan-peribadahan kepada Tuhan berlaku, tetapi ketidakadilan yang terjadi di mana-mana. Mereka makan suap, penindasan. Cinta kasih Allah tidak nampak di dalam pelayanan saat itu, di dalam kehidupan masyarakat saat itu. Kalau kita membaca bagian sebelumnya, mereka mencari Tuhan di tempat ibadah. Ayat 5 dari pasal 5 ini. Jangan kamu mencari Betel, jangan kamu pergi ke Gilga, janganlah menyeberang ke Betseba, sebab Gilga pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Nama-nama tempat itu adalah nama-nama tempat peribadahan. Tetapi tempat peribadahan itu di mana Allah sebelumnya hadir.
Diingatkan oleh Amos, Allah tidak ada di sana. Tetapi carilah Tuhan. Apa bedanya beribadah dengan mencari Tuhan? Bukankah orang beribadah itu mencari Tuhan? Benar, orang beribadah itu esensinya sebenarnya mencari Tuhan. Namun kalau kita perhatikan orang beribadah, tidak selamanya dia sedang mencari Tuhan. Mungkin dia beribadah dengan alasan sebuah prestis. Biar dikatakan sebagai orang yang beragama. Peribadahan menjadi sebuah rutinitas. Doa makan, doa tidur, ke gereja. Jadi rutinitas. Tetapi tidak pernah menghayati hidup beribadah. Amos mengingatkan bahwa orang yang sedang mencari Tuhan adalah orang-orang yang mencintai hidup. Mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang. Sebab itu karena engkau menginjak-injak orang lemah. Sebab aku tahu bahwa perbuatan-perbuatan jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hei kamu yang menjadikan orang benar terjepit. Poin-poin yang saya bacakan ini dalam bagian-bagian ayat yang ada. Disampaikan oleh Amos kepada pendengarnya saat itu dan juga kepada kita. Bagaimana kehidupan yang terjadi. Ketidakadilan, orang lemah semakin diinjak, ketulusan dan kebenaran hilang. Padahal mereka semua ada dalam rutinitas ritual peribadahan. Amos ingin mengatakan bahwa ritual peribadahan tidak menjamin orang hidup di dalam beribadah. Firman Tuhan, hukum-hukum Tuhan hanya menjadi tulisan dan menjadi ritual rapalan senantiasa diucapkan tanpa ada penghayatan. Amos adalah orang biasa, sama seperti saya dan Bapak Ibu, yang mendapat panggilan untuk mengingatkan integritas iman percaya mereka di mana. Integritas itu apa? Integritas itu satunya kata dan perbuatan. Satunya kata dan perbuatan. Di mana ketika kita mengucapkan bahwa aku percaya kepada Tuhan, aku mengasihi Tuhan, akan tercermin juga di dalam hidup keseharian. Sehingga kalau percaya kepada Tuhan berarti juga percaya kepada setiap yang telah dilakukan oleh Tuhan. Bahwa Tuhan akan memelihara, tidak perlu menyikut orang lain untuk mendapatkan berkat lebih. Tidak perlu menindas orang lain agar mendapatkan yang lebih dari semua. Kalau percaya kepada Tuhan berarti percaya pada pemeliharaan Tuhan dan menghargai setiap perbuatan dan berkat-berkat Tuhan. Kalau kita mengatakan bahwa aku mengasihi Tuhan, kita pun juga akan menampakkan di dalam kehidupan hari-hari kita. Amos saat itu mengingatkan kepada orang-orang Israel dan juga kepada kita. Sama seperti Yesus pada masanya yang ditulis kembali oleh Matius. Bahwa orang-orang yang mencari Tuhan, orang-orang yang memanggil nama Tuhan, sejatinya mereka juga seharusnya menjadi pelaku-pelaku firman. Kita diingatkan pada saat ini
bagaimana integritas iman Kristen kita harus terwujud di tengah-tengah kehidupan berbangsa, di tengah-tengah kehidupan dunia yang semakin maju. Semakin ada percepatan sedemikian rupa, apa yang akan dapat kita lakukan? Jangan sampai percepatan yang ada dengan teknologi ini justru membuat integritas iman kita menjadi sempit. Kita cepat share ayat-ayat Alkitab. Kita cepat share berita-berita yang kita dapatkan dari mana saja. Tetapi kita lupa pada sekeliling kita. Kita asik hanya dengan dunia maya. Tetapi kita lupa bahwa di dunia nyata ada saudara-saudara kita yang ada dalam keprihatinannya. Kita asik dengan dunia maya kita dengan mengatakan pekabaran Injil, tetapi kita tidak pernah memperhatikan orang-orang di sekeliling kita. Carilah Tuhan, carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu, seperti yang kamu katakan. Seperti yang kamu katakan. Kita yang saat ini sedang mencari Tuhan, mari kita berusaha untuk menemui Tuhan. Bukan saja di gereja, bukan saja di dalam ibadah, tetapi kita bertemu Tuhan dan mempertemukan Tuhan lewat kata dan perbuatan kita. Ada sebuah cerita. Cerita ini tentang seseorang yang memiliki kekayaan luar biasa. Dia bisa melakukan apa saja yang dikehendakinya. Dia membeli jet, dia bisa melakukan aksi sosial. Suatu saat dia melakukan aksi sosial. Dia menyediakan kursi roda. Dan dia kirimlah kursi roda itu. Tetapi temannya yang sedang melakukan bakti sosial ini, dia bilang, ayolah kamu ikut. Ini kan sumbanganmu, kamu lihat sendiri. Nanti yang menerima anak-anak itu, saudara-saudara kita itu. Akhirnya dia ikut dalam aksi sosial itu. Dia serahkan. Dia melihat betapa kursi roda yang dia beli diterima dengan sukacita. Ya, dia dengan sukacita, ya udah biasalah. Dia tersentuh tetapi hanya sesaat. Dia ikuti semua alur dalam acara itu. Sampai akhirnya dia pulang. Tetapi ada seorang anak yang mengikutinya dan memegang kakinya. Dia balik wajahnya, kemudian dia lihat terus saja. Anak ini melihat dia terus. Kenapa kamu melihat saya? Saya ingin melihat Bapak. Supaya ketika saya nanti di surga, sekali lagi saya akan mengucapkan terima kasih kepada Bapak. Perbuatan yang sederhana yang dilakukan begitu menggerakkan hati. Ada perjumpaan nanti di surga, tetapi juga saat itu di tempat di mana dia butuhkan. Mungkin kita tidak perlu menyediakan kursi roda, tetapi kita cukup menyediakan air putih. Kita cukup menyediakan senyum yang ramah ketika para ojol mengantarkan sesuatu kepada kita. Kita perlu mengucapkan terima kasih kepada para pemilik tukang kebersihan. Disitulah kita akan menghadirkan suasana damai. Integritas iman percaya kita akan nampak. Tuhan akan menolong kita yang terus menyatukan kata dan perbuatan kita. Menyatukan setiap
firman yang kita baca, yang kita share, yang kita bagikan dengan perbuatan dan sapaan-sapaan kita. Tuhan memberkati kita dengan sabdanya. Amin. Kita bersama-sama menyampaikan doa syafaat, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur padamu Tuhan, karena memiliki Allah yang terus memberi kehidupan kepada kami. Ajarlah kami untuk terus mencari-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Kiranya Roh-Mu menolong kami untuk menyatukan kata dan perbuatan kami, sehingga nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Biarlah surga-Mu datang di tengah-tengah kehidupan kami, bersama-sama dengan orang-orang yang ada di sekeliling kami. Kami sadar oleh tekanan masalah, seringkali kami ada di dalam ketidakmampuan. Tetapi kami percaya Roh-Mu terus bekerja, beri kami kepekaan untuk melakukannya. Saat ini Bapa, kami berdoa untuk pemerintah kami. Kami bersyukur PON boleh terlaksana dan saudara-saudara kami di belahan bagian Papua boleh merasakan semarak kebersamaan dan penghargaan dari pemerintah pusat. Kiranya kami boleh terus merasakan kesatuan hati sebagai bangsa, sehingga dimanapun kami berada, kami merasa bahwa Indonesia ini adalah bagian kami. Saudara-saudara kami dengan segala perbedaannya adalah kehendak-Mu yang terus patut kami pelihara. Beri kami rasa kesatuan dan kebangsaan di tengah-tengah keperbedaan kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk upaya pemerintah di dalam melakukan vaksinasi, dalam mengatasi pandemi ini. Roh-Mu dan hikmat-Mu ada pada Presiden dan seluruh para menteri, bahkan pemimpin-pemimpin daerah. Agar vaksinasi ini segera dapat dilaksanakan dan kami pun akan segera ada di dalam kenormalan baru. Biarlah kami menjadi siap untuk terlibat di dalam segala kegiatan untuk ada di kenormalan baru. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu, untuk gereja-gereja-Mu. Biarlah kami mampu hadir sebagai terang di tengah-tengah bangsa kami. Kami merasa sepenanggungan, kami merasa sehati, kami terus menyuarakan Injil Tuhan. Menghadirkan damai sejahtera dimanapun kami berada sebagai gereja. Untuk jemaat PO Kelapa Gading kami bersyukur kami boleh menjalani hari-hari kami dalam keterbatasan. Roh Tuhan membimbing kami semua para majelis jemaat untuk bersehati mengangkat pelayanan ini. Mendoakan panitia Natal dalam segala persiapannya, dan juga Komisi Pelayanan Lansia yang juga mempersiapkan untuk hari ulang tahun mereka. Mendoakan TK Rut dan sekretariat, sehingga kami boleh bersinergi bersama-sama mendukung pelayanan yang Tuhan percayakan ini. Kami berdoa ya Allah untuk jemaat-Mu yang bersyukur karena hari ulang tahun mereka. Kami mendoakan Ibu Yosepin Zulkifli Kaunang, Ibu Brigita Betty Tunardi Kawatu, anak Gavariel Darren Umboh, anak Salom Amadea Pakpahan, Saudari Priscilia Kambong, Saudari Anggita Panjaitan, Bapak Erik Tunaidi, anak Jennifer Maramis. Sempurnakan sukacita mereka ya Tuhan. Demikian juga dengan mereka yang bertemu dengan hari ulang tahun pernikahan. Cinta kasih dan damai-Mu terus hadir di tengah-tengah kehidupan rumah tangga bagi saudara-saudara kami yang bertemu dengan hari ulang tahun pernikahan mereka. Kami mendoakan untuk saudara-saudara kami yang bergumul dengan sakitnya. Roh-Mu ada bersama dengan mereka memberi pemulihan dan kesabaran.
Kami mendoakan Pak Theo dan Ibu Teni Latui Hamalo, Bapak Heri Sunardi, Ibu Kesia Sumarni, Bapak Vence dan Ibu Juliana Rompas, Bapak John Siahaya, Bapak Ari Lengkong. Kasih-Mu menyertai mereka. Mendoakan juga Bapak Riki Nainggolan, keluarga Franklin Markus Worotikan, keluarga Ibu Padma Maria Surbakti, keluarga Ibu Laura Femi Rumambi, keluarga Marajohan Sotarduga Hutagalung, keluarga Mario Hutagalung. Berkat pengasihan-Mu hadir di tengah-tengah keluarga dan pribadi-pribadi ini, dan Roh-Mu bekerja pada mereka. Tambahkan kekuatan, kesabaran, kesehatan, sediakan berkat bagi mereka. Mendoakan anak-anak kami, cucu-cucu kami dalam pendidikan mereka masing-masing. Mendoakan mereka yang merindukan pekerjaan tetap. Mendoakan mereka yang merindukan teman hidup. Bersamalah mereka dengan mereka yang hidup sendiri, dalam usia renta maupun dalam usia yang masih produktif. Dalam kerinduan mereka, kasih setia-Mu menjadi teman bagi mereka. Roh-Mu menjagai mereka senantiasa. Kami akan mengakhiri ibadah kami Bapa, kembali dalam kehidupan kami masing-masing. Sertai dan berkati kami di minggu yang akan datang dalam pengasihan-Mu. Ini Allah doa kami di dalam Kristus Yesus Tuhan Allah kami. Kami mendasarkan doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita dengan segenap jiwa dan raga membawa persembahan terbaik kepada Allah yang Maha Mulia dengan mengingat firman-Nya dalam 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Kita berikan persembahan dengan cara transfer ke Bank Mandiri, nomor rekening 125 001 045283 7 atas nama Persekutuan Oikumene Umat Kristen Kelapa Gading atau melalui KRIS. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kesempatan yang berbahagia ini Engkau membuka hati pikiran kami untuk dapat mempersembahkan hidup kami melalui persembahan yang kudus, di mana kami menyiapkan apa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, keseharian kami, Bapa. Berkat-berkat jasmani yang Tuhan berikan, bahkan kami menyiapkan uang kami untuk kami berikan kepadamu. Kiranya berkat-berkat ini dapat dipakai dan dipergunakan oleh teman-teman majelis kami yang sudah dipercayakan untuk menanganinya, agar semua itu hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan dan juga pelayanan kami di persekutuan kami Pok Kelapa Gading. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menyanyi dari Kidung Keesaan 381, bait pertama dan bait kedua. Hidup kita yang
benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebun. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Umat Tuhan, silahkan berdiri. Rayakanlah hidupmu dengan terus bersaksi di tengah dunia ini. Nyatakan kasih Allah dalam seluruh hidupmu. Kita bernyanyi dari Kidung Keesaan 555 bait 1 sampai dengan 3. Masih banyak orang berjalan dalam kuasa yang gelap. Tuhan tolong kami sadarkan tiap orang yang sesat. Oh, berilah keselamatan pada orang yang kau tebus, agar mereka mendapatkan perjanjian-Mu yang kudus. Andai kata dulu murid-Mu tidak sudi bekerja mengabarkan cinta kasih-Mu pada dunia tercela, maka Injil yang kau berikan pasti kini tak tersebar, sehingga dunia akan hilang, tetap berdosa, bercemar. Utus kami menjadi saksi yang setia beriman, mengisahkan kasih surgawi pada orang berbeban. Roh Kudus yang mengurapi agar kami tetap teguh di dalam kasih, melayani setiap orang berkeluh. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.